Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu minal firqatil ihda asyarah. Sanuqaddim amamakum anil maddatil Qur'an tahtal mawdu' al-amthal fil Qur'an. Tayyib. Wal amthal jama' min masal. Wal masal wal misal wal masil. Kasyabbah wa syabbih wa syibbih lafdhan wa ma'nan. Jadi amsal ini merupakan bentuk jamak dari kata masal. Adalah kata masal, misal, dan masil. Serupa dengan syabbah, syibbih, dan syabbih. Baik lafaz maupun maknanya. Fa Ibnul Qayyim yaqulu fil amsalil Qur'an tashbih syai' bi syai' fi hukmihi. Adapun Ibnu Qayyim mendefinisikan amsal dalam Al-Qur'an merupakan sebagai perumpamaan, penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang lebih konkret. Kemudian adapun anwa'ul amsal fil Qur'an di sini berbicara mengenai bentuk atau macam-macam masal. Ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan para ahli. Ada yang menyederhanakannya dengan mengemukakannya hanya dua macam, yakni musarahah dan kaminah. Hal ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syuyuti. Adapun Abu Sulaiman menambah macam ketiga, yaitu amsal al-mursalah. Kemudian jadi anwa'ul al-amsal fil Qur'an salah satu anwa'in al-amsalul musarrahah wal amsalul kaminah wal amsalul mursalah. Anwa'ul awal al-amsalul musarrahah wa hiya ma sarraha fiha bilafdil masal aw ma yadullu ala tashbih wa hiya katsiratun fil Qur'an. Yang pertama, ini ada amsal musarrahah. Amsal musarrahah atau zahirah adalah amsal yang di dalamnya dengan tegas menggunakan lafaz-lafaz masal, lafaz-lafaz amsal atau tashbih. Amsal jenis ini paling banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Pada ayat tersebut Allah memberikan perumpamaan terhadap orang munafik dengan dua perumpamaan, yaitu dengan api yang menyala kamatsalil ladzi istauqada nara, dan dengan air au kasayyibim minas sama yang di dalamnya ada unsur kehidupan. Begitu pula Al-Qur'an diturunkan. Nah, di sini Allah menyebutkan keadaan orang munafik juga di dalam dua hal. Mereka diumpamakan menghidupkan api untuk menyinari dan memanfaatkannya agar dapat berjalan dengan sinar api tadi. Tetapi sayang, mereka tidak bisa memanfaatkan api itu karena Allah telah menghilangkan cahayanya, sehingga masih tinggal panasnya saja yang akan membakar badan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa dzakarallah al-mathalain al-ma'i wan nari fi surah Ar-Ra'd lil haqqi wal batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dua macam masal air, al-ma' dan api an-nar dalam surah Ar-Ra'd untuk menggambarkan yang hak dan yang batil. Pada surah Ar-Ra'd ayat 17 ini, wahyu yang diturunkan Allah dari langit untuk menghidupkan hati diserupakan dengan air hujan yang diturunkannya untuk menghidupkan bumi dan tumbuh-tumbuhan. Hati diserupakan dengan lembah. Arus air yang mengalir di lembah akan menghanyutkan buih dan sampah. Begitu pula hidayah dan ilmu bila mengalir di hati akan berpengaruh terhadap nafsu syahwat dengan menghilangkannya. Inilah masal al-ma'i. Dalam firman-Nya, Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Demikianlah Allah membuat masal bagi yang hak dan batil. Kemudian adapun yang kedua, yaitu an-naw'u tsani minal amsal al-amsalul kaminah.
Al-amsalul kamina wa hiya allati lam yusarrah fiha bilafdit tamthil walakinnaha tadullu ala ma'ani ra'i'ah fi ijazin. Jadi yang kedua ini ada amsal kaminah, yaitu amsal yang tidak dinyatakan atau ditegaskan di dalamnya lafaz masal. Akan tetapi amsal ini menunjukkan makna yang indah, simple, logis, dan bersifat universal, serta menunjukkan perumpamaan. Contoh dari amsal ini terdapat salah satunya dapat ditemukan dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 yang artinya, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi penjelasan ayat ini adalah setiap manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya jangan terlalu kikir dan jangan pula terlalu pemurah, tidak kikir dan tidak terlalu boros. Jadi masal kaminah ini tidak secara tersurat mengemukakan lafaz masal, namun ungkapan itu mengandung makna yang dalam meskipun ungkapannya itu singkat. Kemudian an-naw'us tsalits yakni al-amsalul mursalah fil Quran, yaitu wahia jumalun arsalat irsalan min ghairi tasrihin bilafdhi tashbih. Jadi al-amsal mursalah ini yaitu ungkapan bebas tanpa ada unsur tashbih, akan tetapi bisa dipergunakan sebagai kiasan. Amsal ini mempergunakan ungkapan yang mengandung pengertian yang bersifat umum, tidak terikat pada tempat dan waktu. Jenis ini mirip dengan amsal kaminah. Sebagai contohnya, pada amsal mursalah ini dapat ditemukan pada Quran surah An-Najm ayat 58 yang artinya tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Jadi amsal mursalah ini suatu ungkapan yang pada zahirnya tidak menggambarkan kata tasbih, tapi ungkapan tersebut digunakan sebagai masal. Idzan wa dzalika min anwa'il amsal fil Qur'an, yakni salasatu anwa' al-amsalul musarrahah wal amsalul kaminah wal amsalul mursalah. Wa naktafi bihadzal qadar. Syukran ala kulli husni ihtimamikum. Wal an المتكلم الثاني إلى أخينا سنقدم إلى أخينا ألفيان فيتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini nama saya Muhammad Alfian Nur berkesempatan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari saudari Kosdina. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya sudah dijelaskan sama saudari Kosdina tentang definisi dan lain sebagainya tentang amsal. Untuk memasuki selanjutnya. Nah, saya di sini yang akan menjelaskan tentang faedah-faedah amsal. Ada berapa? Tunggu saja nanti saya jelaskan. Baiklah, langsung saja faedah yang pertama. Faedah amsal yang pertama yaitu menampilkan suatu yang makul. Makul itu apa? Makul itu berarti rasional, jadi umum, dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan dengan indera manusia. Sehingga manusia itu bisa memahami dengan mudah dan menerimanya. Sebab pengertian-pengertian yang disampaikan secara abstrak itu jarang dan tidak akan tertanam dalam benak manusia, sehingga manusia susah untuk menerimanya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi keadaan orang-orang yang menafkahkan hartanya secara riya, bahwa ia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatan itu. Kemudian memasuki faedah yang kedua, yaitu mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan yang tampak. Langsung saja ini kita masuk kepada contohnya.
dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya mereka yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu itu tampak, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang ketiga, faedah amsal yang ketiga apa teman-teman? Yaitu menghimpun makna yang menarik dan nan indah dalam satu ungkapan yang padat, seperti amsal kamimah dan amsal mursalah dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Lanjut ya teman-teman, lanjut ke faedah amsal yang selanjutnya, yaitu keempat, yaitu mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuatu dengan isi masal jika ia merupakan suatu yang disenangi jiwa. Misalnya Allah membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, Masya Allah banget, di mana hal itu akan memberikan kepada kebaikan yang banyak, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 benih jadi berlipat-lipat menuju ke 7 benih. Bayangkan teman-teman semuanya. Kemudian pada tiap butir itu 100 biji. Masya Allah. Kan itu begitu Allah melipat gandakan atau memberikan suatu kebahagiaan, keistimewaan bagi hambanya yang berbuat baik, seperti halnya menafkahkan harta di jalan Allah. Kemudian lanjut teman-teman, penjelasan yang kelima yaitu menjauhkan dan menghindarkan jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Misalnya tentang larangan bergunjing. Teman-teman semuanya pasti banyak di antara kita semuanya yang suka atau sering menggunjing. Nah, itu dikurangi ya teman-teman. Kemudian lanjut masal yang keenam, yaitu untuk memuji orang yang diberi masal, seperti firman Allah tentang para sahabat, yaitu dalam surat Al-Fat ayat 29. Jadi demikianlah keadaan para sahabat. Pada mulanya mereka hanya golongan minoritas, kemudian tumbuh berkembang hingga keadaan mereka menjadi mayoritas. Nah, kita lanjut ke masal yang terakhir, sebelum terakhir maksudnya. Masal yang ketujuh. Masal yang ketujuh ya. Untuk menggambarkan suatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Ya, begitu. Masal yang ketujuh yaitu untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang. Misalnya masal tentang keadaan orang yang dikaruniai kitabullah, tetapi ia tersesat jalan hingga tidak mengamalkan. Jadi begitu teman-teman, dia dikaruniai bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, tetapi tidak melakukan, tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut teman-teman, faedah amsal yang terakhir teman-teman, terakhir. Oke, faedah yang terakhir yaitu amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dan memberikan nasihat lebih kuat dalam memberikan peringatan dan lebih dapat memuaskan hati. Allah banyak menyebut amsal dalam Al-Quran untuk peringatan dan pelajaran bagi manusia, bagi makhluk hidup di dalam dunia ini. Kemudian lanjut
ke poin selanjutnya. Tadi faedah amsal ada 8 teman-teman, bisa diingat-ingat semuanya. Kemudian poin berikutnya yaitu membuat masal dengan Al-Quran. Nah, membuat masal ini telah menjadi tradisi para sastrawan, yaitu menggunakan masal di tempat-tempat yang kondisinya serupa dengan sesuai masal. Kemudian, jika hal ini dibenarkan dalam ungkapan-ungkapan manusia, maka para ulama tidak menyukai penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai masal. Mereka tidak memandang perlu bahwa orang harus membacakan sesuatu ayat masal dalam kitabullah ketika ia menghadapi suatu urusan duniawi. Maka ia berkata kepadanya sambil bergurau, "Jita ala qadarin ya Musa," yang artinya kamu datang menurut waktu yang ditetapkan wahai Musa. Quran surat Toha ayat 40. Perbuatan demikian yang disebutkan yaitu merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, janganlah kamu menyerupakan sesuatu dengan kitabullah. Jadi nggak boleh teman-teman menyerupakan sesuatu ke kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maksudnya yaitu janganlah kamu menjadikan keduanya sebagai perumpamaan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.